Adapun berita yang tersebar yang mengatakan bahwa saya mukul dulu itu berita bohong. Mengatakan itu orang yang membela mereka. Ingat, saya tidak akan lupa. Saya tahu persis siapa yang mukul saya. Jangan hanya main keroyok kalian. Dan ini tidak akan berhenti. Akan saya kejar kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendapatkan kabar yang kurang enak. Sahabat saya di Pleret Bantul, Gus Fuad, dipukul sama orang yang tidak bertanggung jawab. Entah siapa yang mukul, saya nggak tahu lah. Tapi kayaknya pemukulan itu dampak dari friksi atau perbedaan pendapat pandangan Gus Fuad mengenai Habib kalau nggak salah. Saya kok jadi aneh. Kalau saya ya pendapat diadu dengan pendapat, pemikiran diadu dengan pemikiran, dalil diadu dengan dalil, argumentasi diadu dengan argumentasi. Ya aneh saja kalau kemudian berbeda pendapat, mainnya pukulan, mainnya fisik dan lain sebagainya. Saya itu sering loh berbeda pendapat, tapi kemudian kita berbeda pendapat itu di mindsetnya, di pemikirannya, di pendapatnya, di gagasan, di ilmunya. Bukan berarti kemudian kita membenci orangnya. Contoh nih, yang dulu katanya Gus Miftah bermusuhan dengan Ustadz Khalid Basalamah. Oh tidak, saya memang berbeda pandangan dengan Ustadz Khalid Basalamah mengenai wayang umpamanya. Tapi ketika haji, saya ketemu dengan Ustadz Khalid Basalamah di Padang Arafah, kita berpelukan biasa gitu. Kita ngobrol santai. Artinya apa? Ya, karena kita berbeda pendapat, bukan berarti harus musuhan. Lah jeleknya di Indonesia kita hari ini adalah kalau bermusuhan, kalau berbeda pendapat dianggap musuh. Ini kultur yang tidak boleh dibiasakan. Kita boleh berbeda pendapat, jangan kemudian dari perbedaan pendapat itu menjadikan kita bermusuhan. Apalagi kok main pukul hari gini, bro, nggak pantas lah. Stop kekerasan. Stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Gus Miftah, teman-teman. Kita boleh berbeda pendapat, ya. Kita bisa berbeda dalam hal apapun, tetapi kan kita punya dalil sendiri-sendiri, ya. Harus dikomben itu. Kalau dia dengan media sosial, ya dengan media sosial, dikonter dengan media sosial. Jangan asal pukul-pukul saja gitu loh. Ya, jadi nggak boleh seperti itu. Dilarang. Kemudian ini ada seorang pelaku ya, yang pakai baju kotak-kotak, ya. Ini juga membuat klarifikasi, teman-teman. Tapi klarifikasinya itu bukan malah membuat sejuk ya, malah dia nantang gitu loh. Ya, kita lihat sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik rekan-rekan, terima kasih atas dukungan moral. Kita masih berada di Polres Bantul. Adapun berita yang tersebar yang mengatakan bahwa saya mukul dulu itu berita bohong. Dia orang yang mengatakan itu orang yang membela mereka. Mereka hanya membangun opini bahwa EPI yang salah. Itu salah, berita bohong. Dengarkan bahwa kejadian yang sebenarnya kami tidak rela dengan bentuk penghinaan terhadap Habaib ketua kami Habib Shodeh Al-Hasni. Kalau nggak bisa menghormati silakan, tapi jangan menghina. Ingat, saya tidak akan lupa. Saya tahu persis siapa yang mukul saya. Kalau berarti satu lawan satu, saya tunggu. Sekarang juga. Jangan hanya main keroyok kalian. Baik, buat rekan-rekan yang dimanapun berada, silakan klarifikasi ke saya langsung. Bisa menanyakan secara langsung, nanti bisa lihat video. Semua kejadian ada semua di video. Dan ini tidak akan berhenti. Akan saya kejar kalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok malah nantang gitu loh. Bukan malah membuat adem suasana. Jelas di video bahwa dia yang mulai duluan melakukan penyerangan terhadap Gus Fuad Pleret. Banyak video tersebar di situ. Awalnya ada pembicaraan biasa, kemudian dia melempar sesuatu. Kemudian dia maju menyerang secara fisik. Kalau toh pada akhirnya dia yang bonyok, itu karena akibat yang dia lakukan. Oke lah, dia nggak mukul duluan. Artinya begini, dia sudah nyerang duluan, tapi pemukulan itu yang kena dia duluan. Kita nggak tahu. Ya, mungkin silatnya kurang lihai, akhirnya dia kena duluan. Itu bisa juga terjadi.
Padahal banyak video tersebar bahwa dia itu yang memulai duluan penyerangan itu. Ini media sosial bro, banyak jejak digital yang nggak bisa kamu manipulasi. Banyak video yang tersebar. Jangan asal nantang-nantang kamu nyari orang. Jadi teman-teman, untuk lebih lengkapnya ya, kita lihat videonya dari awal, dari ngobrol itu sampai rame-rame ada dugaan penyerangan. Kita lihat sama-sama. Kita lihat siapa yang duluan nyerang itu siapa, kita lihat dulu. Kita lihat dulu. Itu kan awalnya ngobrol santai biasa. Awalnya ngobrol santai biasa saja. Gus Fuad ngerokok, ya memang ngerokok, memang kebiasaan beliau perokok ya. Jadi sambil ngobrol merokok ya wajar saja, karena perokok juga supaya mencairkan suasana kan. Nah ini mulai di sini tuh, awalnya kan diam-diam semua. Kita lihat jejaknya masih ada. Itu bakal multi arti. Saya yakin jelas niatnya baik untuk Amar Ma'ruf. Saya sepakat. Cuman apapun itu. Nah di sini tuh niat baik kalau kita lihat. dengan cara baik itu tetap nggak diajarkan. Mulai ada emosi. Ini contoh ini sampai nggak pernah saya selama bertahun-tahun saya damping beliau nggak pernah saya nggak dia sedih kayak gini. Ini saya reketan ini Siti ini nih keturunan Rasulullah. Paham betul jenengan? Yang saya ini rakyat yang sadar Siti ini ada nih darah Rasulullah, jenengan harus sadar. Kita saat nulis sopon dari Rasulullah besok dari kiamat jenengan ngertos. Ini yang saya membayangkan nggak ada. Di sini mulai ada friksi, emosi dia. Ini tetap pakai cara Islam. Insya Allah kita tetap bil ma'ruf. Sepakat nih teman-teman nih. Kita selesaikan dengan cara Islam nih. Artinya gini, Nyon Sewu, ini saya dibel dari berbagai daerah. Kita lihat sama-sama, kita pantengin siapa yang mulai duluan. Saya minta kejelasan, klarifikasi maksud dari pernyataan-pernyataan itu. Oh, kalau memang ada kebencian sekarang ini Habib ada di depan. Kalau memang saya harus datangkan Habib Ihsan Jogja sekarang, insya Allah siap hadir dari Robitok. Kalau jenengan mau menasihati silakan. Tapi jenengan gestur kayak gitu terserah kayak enggak. Nah itu, ya sudah melempar sesuatu kan, no tuh mulai ramai. Mungkin di sinilah setelah ramai itu dia kena tohok duluan kan, kena tonjok santrinya atau siapa. Ya dia mulai duluan. Kalau dia kena duluan, ya kena tonjok duluan, karena mungkin ilmu silatnya kurang lihai, akhirnya kena tonjok duluan. Dihajar kamu sama banyak orang kalau bertamu aja kayak gitu, bertamu aja nyolot seperti itu. Apapun yang terjadi, kalau kalian tabayun, meskipun emosi, jaga itu supaya nggak meluap. Tunjukkan bil ma'ruf, Islam yang damai begitu. Katanya tadi bilang bil ma'ruf tapi emosi. Gimana sih? Keroyok dia di situ. Ya. Jadi intinya kalau toh di situ dia kena duluan, kena tonjok duluan, karena ulah dia yang agresif menyerang duluan, akhirnya kena tonjok. Mungkin ilmu kungfunya kurang sip, akhirnya dia kena patok duluan. pinter membolak-balikkan segala sesuatu ya. Katanya dia yang kena pukul duluan. Kalau dia yang kena pukul beneran duluan, memang bener, karena dia nggak bisa menghindar dari patokan kobra. Akhirnya kena duluan, walaupun sebenarnya dialah yang memulai intimidasi penyerangan terhadap Gus Fuad. Akhirnya kan orang lain bereaksi kan, santri-santrinya bereaksi tuh, akhirnya diusir tuh. Ya Allah jangan sampai kacau negara kita, sama-sama Islam kok kayak gini. Sebenarnya kita malu teman-teman, malu kalau dilihat non muslim gitu, malu dilihat orang-orang lain, non agama lain gitu. Kita malu kalau sama-sama Islam cakar-cakaran gitu.
Sudah sepatutnya hal-hal seperti ini nggak boleh terjadi. Kalau ada masalah, lakukan komunikasi dengan baik secara persuasif, bukan secara fisik, begitu ya. Ya ini kita berharap yang terakhir kali persekusi terhadap ulama. Ada yang bilang kriminalisasi ulama, persekusi itu dilakukan oleh sebelah, tapi nyatanya juga mereka melakukan persekusi juga loh. Jangan sampai kita terpecah belah. Jangan, segera selesaikan dengan cara yang baik. Ya, kita damai selalu karena kita saudara. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.